Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kita kembali dengan channel Berbagi Ilmu. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah tarhib Ramadan. Tarhib berasal dari kata Arab rahiba yarhabu rahbun, yang artinya luas, lapang, dan lebar. Kata tersebut lalu berubah menjadi fi'il rahaba yurahibu tarhiban, yang berarti menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran, dan keterbukaan hati. Tarhib Ramadan adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan segala kesiapan, kegembiraan, keluasan, serta kelapangan jiwa dan raga. Kata marhaban ya Ramadan artinya aku sambut engkau dengan penuh kelapangan hati dan pikiran. Juga aku sambut engkau dengan seluruh jiwa dan raga ya Ramadan. Jadi, tarhib Ramadan merupakan upaya memantaskan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Sebab bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan penuh keutamaan. Karena itu, seharusnya lah disambut dengan cara-cara dan persiapan yang istimewa. Sebagai bentuk persiapan, dianjurkan kita memperbanyak amalan seperti puasa sunnah di bulan Sya'ban. Menurut Tarjih Muhammadiyah, puasa sunnah di bulan Sya'ban tidak hanya dikhususkan pada nisfu Sya'ban saja, karena dalam fikih sunnah mengkhususkan di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban saja termasuk hal yang bid'ah. Tarhib Ramadan dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai amalan dan kegiatan, mulai dari yang dilakukan secara mandiri seperti memperbanyak ibadah sunnah, salat malam, membaca Al-Quran, amalan saleh lainnya, zikir, dan salat berjamaah di masjid, sampai mengikuti berbagai kegiatan pengajian dan ceramah agama. Kaum muslimin, persiapan menyambut bulan suci Ramadan bisa kita lakukan. Pertama, membayar utang puasa Ramadan tahun yang lalu yang pernah kita tinggalkan sampai masuknya bulan Ramadan nanti. Karena itu pastikan kita sudah melunasi utang-utang Ramadan kita di masa yang lalu. Kedua, memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Kita masih memiliki beberapa hari lagi untuk melaksanakan puasa sunnah Sya'ban. Nabi SAW melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mempelajari dan memahami ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan, seperti hukum, tata cara, dan berbagai macam aturan syariat yang dikaitkan dengan puasa Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, dan cara-cara mendapatkan keutamaannya sesuai dengan tuntunan sunnah. Keempat, memperbanyak membaca doa-doa untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan,
sebagaimana doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Allahumma barik lana fi rahaba sa'bana wa balagna ramadana. Yang kelima, menguatkan niat-niat utama sebelum masuk bulan Ramadan, seperti kita berniat untuk tadarus dan memahami Al-Quran, berniat untuk bertaubat nasuha dari dosa dan kesalahan kita pada masa lalu, niat untuk memperbanyak amal saleh dan kebaikan, niat untuk memperbanyak ibadah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana lebih banyak kita beribadah pada malam itu sama dengan pahalanya 1000 bulan kita beribadah. Dan terakhir, kita meniatkan untuk itikaf di masjid. Keenam, kaum muslimin mempersiapkan kesehatan fisik dan psikis agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan optimal. Kaum muslimin, untuk lebih memantapkan kita menyambut bulan Ramadan, mari kita lihat keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah, bonus-bonus yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 1-3. Kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Sebagaimana hadis Rasulullah, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pahala di bulan Ramadan adalah tanpa batas. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasinya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Dan puasa itu disamakan dengan pahala orang yang sabar, karena sinonim dari puasa itu adalah sabar. Karena itu Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah atau berpuasa yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Yang keempat, sebagai penembus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Man sama Ramadana imanan wa iktisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Kelima, barang siapa memberi berbuka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang melaksanakan puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Ayu sadaqati afdal? Qala sadaqatum fi Ramadan. Kata Rasulullah, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu jangan lewatkan mengeluarkan infak sedekah di bulan Ramadan. Ketujuh, doa yang paling mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, ada 3 macam kelompok orang yang berdoa, yaitu doa orang yang berpuasa, dan doa musafir, dan doa orang yang terniaya, yang Allah akan ijabah doa mereka. Kedelapan, puasa membuat kita sehat dan bahagia. Puasa membuat fisik dan psikis kita menjadi sehat, karena puasa dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan kekebalan atau imun tubuh kita. Bila kita berpuasa dengan baik, yaitu menahan pikiran dari hal-hal yang negatif, makan yang bergizi, tidak mengandung lemak, dan istirahat serta olahraga yang cukup. Kegembiraan ketika berbuka puasa akan bisa menstimulan munculnya hormon endorfin yang diperlukan oleh jiwa kita. Karena itulah Nabi mengatakan, sumu tasimu, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Kata Allah melalui hadis qudsi, dan bagi orang yang saum akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu pada saat dia berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kaum muslimin, mari kita coba memaknai puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan, yaitu menahan makan dan minum, menahan hal-hal yang akan membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Sinonim puasa itu juga sabar. Maka orang yang puasa itu dan orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas seperti ayat yang kita bacakan di atas tadi. Karena itu marilah pelihara puasa kita dengan baik. Kemudian ayat yang menjelaskan dasar puasa adalah di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam puasa Ramadan terdapat orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan yang tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa adalah semua muslim yang mukallaf, yang dibebani hukum. Indikatornya kalau perempuan adalah manakala mereka sudah haid, dan kalau laki-laki manakala mereka sudah mimpi atau keluar mani. Sedangkan yang tidak diwajibkan berpuasa dan wajib menggantinya pada waktu lain adalah perempuan yang mengalami haid dan nifas ketika bulan Ramadan.
Islam juga memberikan keringanan kepada umatnya dalam menjalankan puasa Ramadan, yaitu bagi orang yang sedang sakit bisa dia mengganti puasanya di waktu lain, atau musafir. Namun orang-orang yang sudah uzur karena tidak punya kemampuan lagi berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Kaum muslimin, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang mungkin kita lupa, yaitu yang membatalkan puasa. Makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan, dan dia wajib menggantinya dengan qada. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dia batal puasanya dan mengganti di luar bulan Ramadan dengan membayar kifarat berupa memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, dia harus memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ketiga, orang yang makan minum karena lupa, maka puasanya tidak dibatalkan dan dapat melanjutkan puasanya hingga sampai berbuka. Puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan, karena orang-orang yang berpuasalah telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selain itu, berkaitan luas dengan puasa dan ketakwaan. Orang yang berpuasa adalah orang yang telah mampu menjauhkan diri mereka dari yang diharamkan oleh Allah, berupa makan, minum, dan berhubungan suami istri. Padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada semuanya itu. Ia meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridhanya. Ia semua merupakan bentuk dari ketakwaan. Kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai dan diinginkan oleh nafsu. Padahal sebetulnya ia mampu untuk makan dan minum atau berhubungan suami istri tanpa diketahui oleh orang lain, namun dia meninggalkan karena sadar bahwa Allah mengawasinya. Ketiga, puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia, sehingga pengaruh setan melemah. Akibatnya maksiat dapat dikurangi dan dihindari. Keempat, puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan ini merupakan tabiat orang yang takwa. Terakhir, kelima, dengan puasa orang kaya merasakan perihnya rasa lapar, sehingga dia akan peduli kepada orang yang fakir, yang kurang mampu, dan ini juga merupakan tabiat atau kepribadian orang yang bertakwa. Demikian, semoga kita dapat mempersiapkan diri kita menyambut tamu agung bulan Ramadan dengan kesehatan yang prima dan kegembiraan yang tiada tara, agar kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan penuh kekusukan dan kegembiraan, bertabur berbagai keutamaan serta kemuliaan, sehingga kita dapat meraih derajat takwa dan kembali kepada insan yang fitri, sebagaimana di akhir Ramadan nanti kita merayakan kegembiraan kita kembali kepada fitri kita. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.